Kita itu harus kritis tentang apa yang sudah dianggap benar oleh masyarakat. Karena kebiasaan belum tentu benar, kebenaran itu harus dibiasakan. Jangan-jangan apa yang kita anggap benar itu hanya konstruk sosial dari oligarki, dari kekuatan politik, dari kekuatan agama, atau kekuatan-kekuatan lain yang kemudian mendesain ini sedemikian rupa sehingga kita sepakat bahwa itu benar. Karena itu dia disebut juga sebagai filsafat kecurigaan. Lu harus curiga kepada apa yang, oh enggak itu udah benar, lu jangan protes, enggak. Karena itu kemudian madhab Frankfurt menjadi madhab filsafat yang paling menyebalkan. Karena dia pertanyakan tuh segala hal. Dan di antara yang dipertanyakan dalam madhab Frankfurt itu adalah apa yang kita sebut sebagai ruang dan tempat. Nah, saya ingin mulai masuk tentang pembicaraan seputar ruang untuk menjadi contoh dasar untuk kita masuk ke waktu. Kita itu punya bahasa tentang ruang dan tempat yang seharusnya dibedakan. Ruang itu space, tempat itu place. Itu seharusnya kata Jürgen Habermas. Dia tokoh generasi kedua dari madhab Frankfurt setelah tokoh generasi pertamanya seperti Herbert Marcuse, Adorno dan lain sebagainya. Kemudian dia bilang ruang dan tempat, space dan place itu seharusnya dibedakan. Karena tempat atau place itu adalah satu lokasi yang dibatasi oleh bangunan tertentu, itu tempat. Apa yang kita duduk saat ini adalah tempat. Sedangkan ruang itu adalah kesadaran. Tidak semua tempat menjadi ruang. Dan tidak semua ruang itu harus ada tempatnya. Tidak semua tempat bisa menjadi ruangan. Ruang bagi tumbuhnya kesadaran. Contoh yang paling mudah. Anda coba berdiskusi tentang sesuatu di ruangan yang ruang itu dimiliki oleh orang yang tidak suka kepada sesuatu yang Anda diskusikan. Saya mencoba menghindari menyebutkan contoh ya karena khawatir banyak yang tersinggung. Tapi katakanlah begini. Anda tiba-tiba di sini diminta untuk berbicara tentang kebijakan ekonomi seorang Gita Wirjawan ketika menjadi menteri pada saat itu. Maka ini bisa menjadi tempat yang baik karena tempat duduknya enak, udaranya enak, tapi belum tentu menjadi ruangan yang baik. Tergantung bagaimana seorang Gita Wirjawan memposisikan dirinya di sini. Kalau dia tidak mau menerima kebenaran, dia hanya mau mendengar apa yang ingin dia dengar, bukan apa yang perlu dia dengar, maka ini tidak akan menjadi ruang diskusi, tapi hanya menjadi tempat diskusi. Karena tiap Anda mau nanya atau mengeluarkan pernyataan yang sedikit kritis tentang kebijakan ekonomi Gita Wirjawan, kemudian Pak Gita ambil gelas sambil ngelirik Anda tuh. Ruang juga tidak mesti memiliki tempat.
Walaupun idealnya punya tempat. Karena itu Habermas kemudian mendorong apa yang disebut dengan public sphere atau public space. Mendorong ruang-ruang publik yang sehat di mana orang di sana setara dan bisa berbicara apa saja untuk kemajuan-kemajuan pikiran. Kemudian sekarang Anda harus berterima kasih banyaknya kafe di berbagai lokasi di dekat rumah Anda, dekat kantor Anda itu karena dorongan pemikiran Jürgen Habermas tentang public sphere. Bikin kafe-kafe yang banyak di mana orang bisa duduk tenang berdiskusi secara sehat tanpa takut buzzer, tanpa takut apapun, tenang aja, sampaikan aja pikiran sampai ketemu sintesis tentang pikiran yang baik, tentang ide yang baik. Karena itu, tempat yang besar belum tentu bisa jadi ruang yang besar. Dan tempat yang kecil bisa jadi menjadi ruang yang besar. Saya kasih contoh. Tempat yang kecil yang kemudian menjadi ruang yang besar adalah kalau dalam konteks keagamaan, masjidnya Nabi Muhammad. Masjidnya Nabi Muhammad itu kecil secara place, tapi dia luas secara space. Dari masjid Nabi Muhammad itu berbagai hal keluar dan tumbuh. Sampai kebijakan-kebijakan yang sifatnya militeristik itu dibicarakan dan ditumbuhkan dari masjid Nabi Muhammad. Dari masjid Nabi Muhammad, kewirausahaan tumbuh. Ide-ide ditumbuhkan. Sehingga di masjid Nabi Muhammad itu ada yang namanya Sufah, yaitu tempat bagi tunawisma yang kemudian melahirkan Abu Hurairah yang menjadi periwayat hadis terbesar dalam sejarah Islam. Karena ia seorang tunawisma yang tinggal di masjidnya Nabi Muhammad. Sufah. Sehingga masjid Nabi Muhammad menjadi ruang yang sangat luas meskipun secara tempat kecil, tapi secara ruang dia luas. Ide-ide keluar dari sana. 14 abad sampai saat ini tidak pernah melebihi dari ruang itu. Kajian kita tentang hadis gak pernah keluar dari kajian tentang Imam Abu Hurairah yang bertempat di tempat kecil bernama Sufah di masjidnya Nabi Muhammad itu. Dia menjadi ruang yang sangat luas. Kalau contoh dalam konteks kebangsaan, itu adalah rumah kos Hos Cokro Aminoto. Indonesia sampai detik ini tidak pernah keluar dari kos Hos Cokro Aminoto. Muter-muter di Islamisme, nasionalisme, dan komunisme. Yang ketiganya itu ngekos di kosnya Hos Cokro Aminoto. Indonesia gak pernah keluar dari satu ruang bernama rumah kos Hos Cokro Aminoto. Kecil. Bahkan dalam sejarah ia berada di atap rumahnya Hos Cokro Aminoto. Soekarno dan kawan-kawan yang kemudian melahirkan nasionalisme, komunisme, dan Islamisme. Indonesia ini gak pernah lebih luas dari kosan itu. Nah sekarang di sekitar sini mungkin banyak kos tuh yang secara tempat luas. Tapi bukan ide yang berkembang. Tapi kemaksiatan. Jadi ruang dan tempat itu beda. Makanya kata Matt Frankfurt, hati-hati. Bisa jadi Anda dibangunkan tempat yang luas, tapi tidak memiliki ruang yang luas. Bisa jadi Anda diberikan keleluasaan secara tempat, tapi tidak keleluasaan secara ruang.